Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Marcel Manurung dengan NIM 11S23021. Jadi pada video kali ini saya akan membahas remedial UTS PBL saya. Jadi di sini kami tuh disuruh membuat aplikasi MyBookShelf. Jadi aplikasi MyBookShelf ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan oleh seseorang untuk menyimpan dan mengatur e-book atau buku digital mereka. MyBookShelf akan mencakup semua buku elektronik yang dimiliki oleh seseorang dalam format digital yang dapat diakses dengan mudah. Jadi dalam kasus ini, kami diminta untuk dapat mengimplementasikan aplikasi MyBookShelf pada konsol atau terminal menggunakan bahasa pemrograman Java. Dalam aplikasi ini diasumsikan setiap data buku bersifat unik yang diberikan berdasarkan ISBN. Oke, sekarang saya akan masuk ke bagian code-nya. Di sini ada namanya entity. Jadi entity ini adalah superclass-nya. Jadi nanti ada di atributnya itu namanya itu subclass. Jadi pada entity ini, jadi pada entity ini uh, ada tuh di sebuah namanya tuh kelas MyBook. Jadi kelas MyBook ini adalah sebuah representasi dari buku dalam bentuk objek Java dengan atribut-atribut yang diberikan dengan informasi buku seperti seperti yang ada udah di sini, private integer nomor buku, nama buku, penulis 54, penerbit 54, tahun terbit, total halaman dan halaman terakhir, dan yang terakhir ada is archive 54. Jadi eh, dalam code ini nanti tuh digunakan konstruktor yang namanya tuh mybook, atau di situ ada integer, string, uh, integer dan integer juga atau string. Jadi uh, apa sih gunanya konstruktor ini? Jadi gunanya itu untuk menginisialisasi atribut utama dari objek buku, yaitu nomor buku, nama buku, penulis, penerbit, tahun, dan total halaman. Jadi pada metodenya itu, metode konstruktor ini ada itu yang namanya itu getter. Jadi pada gather nanti kita bisa melihat code-nya itu di sini. Jadi pada gather itu nanti di sini ada public and get ISBN. Dia tuh mengembalikan nomor buku. Ini tuh untuk mengembalikan nama buku. Ini mengembalikan nama penulis dan seterusnya. Selanjutnya, selanjutnya saya akan masuk pada repository. Jadi pada repository ini ada namanya itu MyBook Repository. Jadi pada MyBook Repository ini eh, ini iMyBook Repository. Jadi pada iMyBook Repository ini dia itu adalah kontrak yang mendefinisikan operasi-operasi dasar. Tujuannya itu apa? Jadi dia itu untuk mengelola koleksi objek di MyBook tadi yang di entity. Jadi interface ini menyediakan berbagai metode yang memungkinkan untuk mengambil, menambah, memperbaharui dan menghapus data. Eh, jadi pada code kita bisa melihat seperti ini. Ini adalah bagian dari iMyBook repository. Jadi di sini tuh dia tuh menggunakan metode ada yang nama nanti itu get all 54. Ini tuh untuk mengembalikan daftar semua buku yang disimpan dalam bentuk array. Di sini ada get non archive 54. Jadi itu untuk mengembalikan daftar buku yang belum diarsipkan. Di sini ada get archive, dia itu untuk mendapatkan buku yang telah diarsipkan dan seterusnya. Dan yang terakhir ini ada namanya update archive, integer nomor buku boolean is archive. Itu untuk memperbarui status buku berdasarkan nomor buku dan mengembalikan, dan dia itu akan mengembalikan true jika berhasil dan false jika gagal. Jadi interface pada iMyBook repository ini tuh digunakan untuk memisahkan logika akses data dan logika bisnis dalam aplikasi berbasis Java gitu. Selanjutnya di sini eh, ada MyBook repository. Kita ke PPT dulu guys. Di sini ada MyBook repository. Jadi apa sih? Jadi kelas MyBook repository ini gunanya tuh untuk mengimplementasikan interface di tadi di iMyBook repository. Jadi dia tuh untuk mengelola koleksi objek MyBook dalam bentuk daftar atau array list. Jadi kalau pada code-nya itu kita bisa melihat seperti ini.
kita bisa melihat seperti ini, my book repository. Jadi udah saya jelaskan kan. Jadi tadi itu my book repository ini itu itu untuk mengimplementasikan interface yang ada di ini di iMyBook repository ini. Jadi dia itu menggunakan metode ada metode di sini get all yang pokoknya yang tadi lah penjelasan yang tadi. Jadi get all ini kan tadi mengembalikan seluruh daftar buku yang tersimpan di booklist. Jadi dia tuh akan mengembalikan booklistnya gitu atau list bukunya. Selanjutnya ada get non archive, dia tuh untuk mengembalikan daftar buku yang tidak diarsipkan. Jadi dia itu menggunakan loop untuk memeriksa status dari arsip tiap buku gitu. Di sini ada for my book, book list, book years archive. Dia tuh memeriksa arsip yang ada di setiap buku. Jadi pokoknya secara keseluruhan kelas ini adalah atau kelas ini tuh digunakan untuk mengelola operasi buku secara efisien seperti menambah yang tadi, yang menambah, menghapus, memperbaharui, dan mengelompokkan data berdasarkan status arsip. Selanjutnya kita ke PPT. Selanjutnya di sini ada service atau jadi di service ini ada yang namanya itu MyBook Service. Jadi pada MyBook Service ini eh di sini sorry di sini ada iMyBook Service. Jadi interface pada iMyBook Service ini itu mendefinisikan kontrak layanan yang menyediakan berbagai operasi untuk berinteraksi dengan koleksi objek MyBook. Jadi dia tuh untuk mendefinisikan kontrak layanan yang menyediakan berbagai operasi untuk berinteraksi dengan koleksi objek MyBook. Jadi dia tuh akan berhubungan langsung dengan koleksi objek yang ada di MyBook tadi, yang ada di entity tadi. Jadi kalau pada code kita bisa melihat seperti ini. Jadi di dalam iMyBook service ini dia tuh menggunakan metode yang namanya itu reading MyBook. Di sini ada reading MyBook. Jadi pada reading MyBook itu dia tuh akan mengembalikan boolean dan dia tuh akan menandakan apakah proses membaca buku berdasarkan nomor buku atau ISBN berhasil atau tidak. Selanjutnya ada tampilan buku, tampilkan buku. Jadi pada tampilan buku ini dia tuh akan menampilkan semua buku yang ada. Selanjutnya di sini ada tampilkan buku non-arsip. Jadi dia akan menampilkan buku-buku yang sudah diarsipkan. Di sini ada tampilan buku arsip. Dia tuh tampilkan buku arsip. Dia tuh akan menampilkan buku-buku yang sudah diarsipkan. Kalau yang ini tadi non-arsip belum diarsipkan. Selanjutnya ada Add My Books 54. Di sini tuh untuk menambahkan buku baru ke dalam koleksi. Selanjutnya remove, menghapus dan update reading my book ini untuk memperbaharui halaman terakhir yang dibaca untuk buku berdasarkan nomor buku. Selanjutnya update archive my book, dia itu memperbaharui status arsip buku berdasarkan nomor buku. Jadi pada keseluruhan interface pada iMyBook service ini digunakan untuk menyediakan layanan-layanan yang berkaitan dengan manajemen buku dalam aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke MyBook service. Kita lihat dulu PPT. Selanjutnya kita masuk ke MyBook Service. Jadi pada MyBook Service ini dia tuh mengimplementasikan interface iMyBook Service dan bertindak sebagai layanan untuk mengelola buku menggunakan repositori iMyBook Service. Jadi dia tuh akan mengimplementasikan semua yang ada di iMyBook Service dan bertindak sebagai layanan untuk mengelola buku menggunakan repositori iMyBook Service yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Jadi pada MyBook Service ini dia tuh mempunyai apa namanya fungsi-fungsi utama seperti yang berada di dalam code berikut. Jadi pada iMyBook Service ini dia tuh menggunakan yang namanya itu di sini ada reading book, public boolean reading book. Jadi ini tuh kayak menampilkan informasi buku berdasarkan ISBN-nya nanti. Dia tuh menampilkan buku berdasarkan ISBN. Jadi kalau buku ditemukan detailnya ditampilkan, jika tidak pesanan akan tampil. Pesanan akan tidak ditampilkan gitu. Jadi dia tuh akan mengeluarkan output buku dengan ISBN tambah nomor buku tambah belum tersedia. Selanjutnya dia juga menggunakan
yang namanya itu tampilkan buku. Jadi dia itu berguna untuk menambah atau menampilkan daftar semua buku baik yang diarsipkan maupun tidak. Ini kayak is arsip. Jadi dia akan dia kalau nggak ada buku itu dia akan mengeluarkan SOP belum ada daftar buku yang tersedia. Selanjutnya dia itu juga menggunakan tampilkan buku non arsip. Dia itu menampilkan buku yang belum diarsipkan sama kayak yang ini. Bedanya itu ini udah diarsipkan, ini belum. Selanjutnya tampilkan buku yang diarsip, yang sudah diarsipkan. Selanjutnya ada Add My Book. Dia itu menambahkan buku baru ke dalam repository. Jadi kalau yang ini, jadi kalau nggak ada My Book-nya itu dia itu akan eh sorry, jadi ini tuh menambahkan buku baru ke dalam repository. Jadi jika belum ada buku dengan ISBN yang sama, yang kita bisa melihat ini, yang Add My Books, dia tuh akan menambahkan bukunya di halaman 54, insert nomor buku, nama buku, penulis, dan sebagainya. Jadi itu kan My Book, New My Book. Dia tuh akan menambahkan buku baru, tapi kalau ISBN-nya itu nggak sama gitu. Selanjutnya ada Remove My Book, kayak menghapus buku. Jadi dia tuh menghapus buku tuh berdasarkan ISBN-nya gitu, berdasarkan nomor bukunya. Selanjutnya ada update reading my book. Ini tuh memperbarui halaman terakhir yang dibaca. Update reading my book. Jadi dia tuh akan mengeluarkan SOP sukses membaca my book, nomor buku. Contohnya kalau dia tuh membaca nomor buku 54, halaman sampai halaman 60, my book Google Text. Dia tuh akan mengeluarkan halaman terakhirnya yaitu 60 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke util atau atil. Jadi di sini tuh ada import util tuh. Jadi pada package atau util ini, DID itu adalah sebuah kelas atau utilitas yang digunakan untuk mengambil input dari pengguna menggunakan objek scanner. Yang ini, dia itu menggunakan objek scanner. Jadi dia itu mempunyai satu metode statisnya itu input date atau string input. Si string input. Jadi dia itu berguna untuk menampilkan informasi ke konsol dan meminta pengguna untuk memasukkan data. Jadi lalu dia itu akan kan pengguna itu disuruh memasukkan data melalui scanner. Jadi di sini ada public static string input, string info. Jadi dia itu akan mengeluarkan SOP info tambah scannernya tadi. Jadi dia itu akan juga mengembalikan array atau mengembalikan input tersebut sebagai string. Gunanya input ini tuh untuk mempermudah proses dari pengguna dengan menampilkan prompt yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Selanjutnya, selanjutnya kita ke demo ya. Kita ke demo. Oke, selanjutnya kita masuk ke demo aplikasi. Jadi kita buka terminal. Di sini kita akan mendemokan Java d output app.java apa min cp output app. Oke, dia itu akan mengeluarkan Mybox atau semua belum ada daftar yang tersedia. Jadi kita pertama itu ada tambah ke TX jika batal. Jadi di sini kita membuat eh, Jago bahasa Java dengan ISBN 111, nama Abdullah, ayo, tahun itu 2023, jumlah halaman buku yang telah dibaca ada 450. Jadi itu akan mengeluarkan sukses menambah MacBook Jago bahasa Java dengan ISBN 100. Oke, di sini juga saya akan, sorry yang tadi, kita akan lanjutkan. Jadi di sini juga kita disuruh untuk membaca.
Kita membaca eh, yang ISBN-nya 111. Dia itu akan mengeluarkan informasi buku. ISBN-nya itu 111, judul bukunya itu Jago Bahasa Java, penulisnya itu Abdullah, dan penerbit Ayo. Halaman saat ini tuh kita contohnya tuh ada di 450. Oke, dia tuh akan mengeluarkan sukses membaca 111 sampai halaman 450. Selanjutnya di sini juga kita membaca, kita buat ISBN bukunya itu 111. Oke, dia tuh akan mengeluarkan seperti yang tadi informasi buku dan halaman saat ini contohnya 500, dan dia akan mengeluarkan output gagal membaca MacBook 111 sampai dengan 450. Selanjutnya kita disuruh untuk membaca dengan buku 111 dan halaman 500. Dia tuh mengeluarkan buku 111 sampai halaman 450. Jadi di sini itu dia tuh akan mengeluarkan juga MacBook semua atau di ISBN bukunya itu 111 dan Jago Bahasa Java 450 atau 450. Kenapa ini 450? Karena saya tadi membacanya 450 itu ada di salah saya. Oke, selanjutnya kita menghapus ya. Kita pilih nomor 2. Kita buat Jago Bahasa Java. Selanjutnya kita buat 111 ISBN-nya dengan nama Bang Abdul, dengan Ayo, dan tahunnya itu 2023 450. Di sini tuh kita disuruh untuk, dia tuh kan udah keluar kan. Selanjutnya kita disuruh untuk memilih membaca buku yang namanya itu bukunya itu melatih kemampuan logika. Dia tuh akan mengeluarkan ini. Selanjutnya kita masuk ke, oke. Saya akan ngulang. Oke, sekarang kita masuk ke menghapus to-do list. Jadi di sini kita pertama itu disuruh menambahkan. Kita membuat Jago Bahasa Java dengan ISBN 111 dengan nama Pak Abdul. Ayo 2023 halaman buku 450. Jadi di sini akan mengeluarkan output sama dengan yang ada di modul. Di sini juga kita disuruh untuk menambah, melatih kemampuan kemampuan logika. Di sini ada ISBN-nya itu 222 dengan nama Kevin, dengan penerbit Philex di tahun 2021 dan halaman bukunya itu 370. Oke, jadi di sini kita kan menghapus kan. Kita disuruh untuk menghapus 5. Kita disuruh untuk menghapus eh, ISBN bukunya. Dia tuh akan mengeluarkan dia tuh akan mengeluarkan sukses menghapus MacBook 222. Di sini juga kita disuruh untuk menghapus nomor ISBN bukunya 333. Dia tuh akan gagal menghapus MacBook 333. Kenapa? Karena inputnya itu nggak ada 333. Kita mau input atau scanner pengguna menginput 222. Selanjutnya di sini ada mengarsipkan. Kita buat Jago Belajar Java dengan ISBN 111 dengan nama Pak Abdullah, penerbit Ayo tahun 2023 di halaman buku 450.
Di sini akan mengeluarkan output seperti biasa dia akan mengeluarkan gagal menambah MacBook SBN 111 telah tersedia. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk menambah latih kemampuan logika. Di sini dengan ISBN 222 dengan nama Kevin, nama penulis dan nama penerbit Philex di tahun 2021 dan halaman buku 370. Itu akan mengeluarkan sukses menambah MyBook atau melatih kemampuan logika dengan ISBN 22. Selanjutnya kita disuruh untuk mengarsipkan. Kita pilih nomor 4, kita pilih nomor ISBN buku yang ingin kita arsipkan. Kita pilih mengarsipkan buku. Dia itu akan mengeluarkan sukses mengarsipkan MacBook 111 menjadi diarsipkan. Selanjutnya kita disuruh mengarsipkan juga. Kita pilih ISBN bukunya satu-satu. Kita pilih nomor 2. Dia itu akan mengeluarkan sukses mengarsipkan MacBook 111 menjadi batal diarsipkan. Jadi kita memilih dua itu untuk membatalkan pengarsipan buku yang udah terjadi di atas. Selanjutnya kita disuruh juga mengarsipkan dengan ISBN 333. Dia tuh akan batal kan ini kan karena inputnya itu nggak 333 tadi kita buat. Selanjutnya kita disuruh mengarsipkan, kita klik X. Dia tuh akan keluar dari aplikasi. Selanjutnya di sini ada TC5, dia itu mode tampilan. Kita disuruh untuk menambah, kita buat Jago bahasa Jawa. Dengan ISBN buku 111 dan nama Pak Abdul, penerbit Ayo, di tahun 2023 dan halaman bukunya itu ada 450. Dan dia akan mengeluarkan pesan sukses menambah MacBook dan jago belajar jago bahasa Java dengan ISBN 111. Selanjutnya kita disuruh untuk memilih nomor 2, disuruh untuk melatih kemampuan logika dengan ISBN 222 penerbit Kevin 2021 370. Itu akan mengeluarkan kalau menambahkan nomor ISBN gitu. Ini MacBooknya itu udah benar 111. Kurang kurang lebih begini terminalnya. Sekian dari presentasi saya. Oh, maaf, belum. Jadi saya sudah siap mendemokannya. Jadi kesimpulan yang dapat saya kasih, jadi aplikasi ini menggunakan arsitektur yang namanya itu model view controller. Dia itu berguna untuk memisahkan data, logika bisnis, dan tampilan. Jadi komponen model yang diwakili oleh MyBook Repository yang berfungsi mengelola data buku seperti menambah, menghapus, dan memperbarui buku serta mengelompokkannya berdasarkan status arsip. Jadi komponen controller yaitu MacBook Service juga mengatur logika bisnis terkait buku, termasuk membaca, mengarsipkan, dan menambah buku dengan berinteraksi dengan repository. Sementara itu, View yang diwakili oleh MacBook View menangani tampilan dan interaksi dengan pengguna melalui antarmuka konsol, kelas app, bertindak sebagai titik masuk aplikasi. Menginisialisasi ketiga komponen ini dan menghubungkannya sehingga data buku dapat diakses dan dikelola dengan mudah tanpa oleh pengguna. Cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.